Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk bisa bermajlis kembali dalam rangka untuk meneruskan pembacaan kita dari riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang syama'il Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, syama'il yakni tausif, ya, tausif atau pensifatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan bagaimana perilakunya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kesehariannya. Itu disebut dengan syama'il, ya, syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tab'an hadza min ahammid durus, ya, ini termasuk pelajaran-pelajaran yang penting, pengetahuan-pengetahuan penting buat kita dalam rangka untuk kita mengenal lebih jauh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tidak mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan lemahnya bagian kedua daripada syahadat kita. Ya, bagian kedua dari syahadat kita adalah syahadat Muhammadun Rasulullah. Syahadat kita menjadi kokoh, menjadi kuat, ya, dengan segala konsekuensinya, ya, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, apabila didukung dengan ilmu. Ya, kalau syahadat la ilaha illallah didukung dengan ilmu ma'rifatullah. Kalau syahadat Muhammadur Rasulullah didukung dengan ilmu ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kedua-duanya ini menjadi berilmu tentang keduanya ini menjadi penting. Nah, di sini adalah bagian daripada ilmu-ilmu untuk ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taban hunaka katsirun minal ilm. Di sana ada banyak ilmu-ilmu yang harus dipelajari dalam rangka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan hanya sekadar mengenal syama'ilnya saja, tetapi juga mengenal karakter risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, mengenal sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal sirahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua termasuk di antara ilmu-ilmu untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengenal para sahabat-sahabatnya, ya, dari keluarga-keluarganya, istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, putra-putrinya, lalu kemudian juga mengenal para sahabat-sahabatnya. Ya, itu semua termasuk di antara bagaimana mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk ilmu yang harus kita pelajari semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita untuk bisa mempelajari semua ilmu itu dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi bekal, ya, buat kita untuk menguatkan kalimat syahadat kita tentang Muhammadun Rasulullah. Naam, nurid an nuwasil, kita meneruskan pembacaan kita. Aina wasalna? Nahnu wasalna ila al-bab ma jaa fi firasy Rasulillah, sahih? Nah, nahnu intahayna min al-bab al-45 wa huwa bab alladhi yatakallam an madha buka'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu qulna anna al-buka' fi ar-rajul aw fi al-mu'min yadullu ala madha? Man ya'rif al-buka' yadullu ala madha fi qalbi al-mu'min? Ha, man ya'rif yarfa' yadahu, ya sebab. Nah, yadullu ala rahmah. Naam, wa yadullu ala madha aidan? Naam. Fi amrid din kif? Yani taqsud yani ma'rifatu amril akhirah. Taib, jaid. Lakin hunak syai' akhar ahammu min dalika kullahu. Al-buka, naam. Ayo, nah, al-buka, yani al-buka yadullu ala hayatil qalbi fil mu'min.
طبعا البكاء هذا ليس في أمور دنيوية كما قلنا، وإنما البكاء في أمور أخروية، في أمور العبادة وفي أمور يعني مثلا تقرأ آيات عن الآخرة، ya كما قلت آنفا، تقرأ الآيات عن ماذا الجنة. أحيانا المؤمن يبكي لما يقرأ الآية عن الجنة، ويقرأ آية عن النار، وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا هكذا. بل رأينا رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا رجال أشداء، ولكن كانوا رجالا يعني بكاء. تعرفون البكاء الذي دائما يبكي. قلنا من؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان رجلا بكاء، يعني كان يبكي إذا مر بقبر يبكي. من منا إذا يمر بالقبر ثم يبكي؟ ما أحد منا. هذا يدل على ماذا؟ على موت القلب. يعني القلب لا يحس بأمور الأخروية. لماذا لا يحس؟ لأن الإيمان في القلب ضعيف، يعني إيماننا بالآخرة ضعيف، بل قد يكون معرفتنا بالآخرة قليل، فلم نشعر يعني بأمور الأخروية. يعني الواحد منا لو يحدث يعني ماذا الأمور القبرية مثلا، يعني ماذا يحصل الإنسان في القبر، قد لا يبكي، بل ممكن يجلس يدرس وينام ولا يبالي. يعني كأن الأمر يعني يشعر كأنه لا يعيش، كأنه لا يموت. لا يعرف أنه سيموت. طبعا هذا يدل على موت القلب. فهمتم؟ فالإنسان لما يبكي في أمور الأخروية هذا شيء جيد، هذا يدل على وجود الإيمان ويدل أن قلبه حي، وأيضا ينظف الروحانية، تنظيف الروح كذلك بهذه الطريقة. فها هنا نحن قرأنا الآثار كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بكاء، كان يبكي. وقلنا أيضا كان يبكي في أمور، يعني سواء كان يرحم لأحد، كان يبكي لموت بنته، وكان يبكي لموت أبنائه، وكان يبكي لموت أحد أصحابه. لماذا؟ يرحم لهم وعنده رحمة والمحبة. وكان يبكي أيضا عندما يصلي وعندما يقرأ الآيات معينة كان يبكي، بل كان يعيد أو يكرر الآيات، لأنه كان يتلذذ بالآيات ويبكي بذلك ويتدبر. هذا كان شأن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب الآن نواصل الباب الذي بعده، باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني رجل زاهد، حياته ليس مثل حياة الملوك. Nabi SAW kehidupannya tidak seperti raja-raja. Walau kana huwa al-malik, walaupun beliau adalah seorang raja. Bal yani kana sayyidan li mulukil insan. Li'annahu madza? Li'annahu huwa sayyidul bashar. Yani huwa sayyidul bashar, huwa imamuhum. Walidhalik ayyu malikin labudda an yakuna min ummatihi. Yani khasatan umat Muhammad SAW, man kanu malikan, bal al-anbiya al-muluk, kana hunaka Sulaiman wa kana Dawud, qad shalla wara'ahu, sahih, wa qad kana huwa imaman lahum. Fahada yadullu ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana malikuhum, wa ma'a dhalika kana hayatuhu hayatan basitah. Minha kayf kana firashuhu. Nandur fi hadhihi al-ayat atau fi hadhihi al-ahadith, yani kaifa kana firashun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li masyayikhi masyayikhina wa lil muslimin ajma'in. Amin. Qala al-Imam at-Tirmidzi fi kitabih Asy-Syama'il al-Muhammadiyah
باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. Min adamin. Nah. Baik, huna na'khudh awalan. Yang pertama ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, wa hiya zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taban kanat hiya min a'rafin nas ala firashin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau istrinya Nabi Muhammad berarti beliau yang paling tahu ya bagaimana firasnya atau kasurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat untuk tidurnya, alas tidurnya Rasulullah. Karena yang mau menceritakan ke kita ini siapa? Aisyah Ummul Mukminin, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidurnya juga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Qalat innama kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min adamin hashwuhu lif. Hashwuhu lifun. Ya. Adalah firash atau kasurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW alladzi yanamu alaihi, yang beliau tidur di atasnya, min adamin, terbuat dari kulit, hashwuhu lifun, yang dalamnya itu lif itu sabut. Tahu sabut ya? Sabut kelapa. Ya, sabut. Nah, itu diambilkan lalu kemudian dimasukkan di dalamnya. Jadi kulit luarnya itu dari kulit biasa, lalu dalamnya sabut. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kasur, kalau kita kasur kan pakai apa? Pakai busa kalau di sini ya. Masya Allah, zaman dulu belum ada busa Ustaz. Jadi kita mau niru sabutnya Rasulullah nggak bisa. Ya. Atau dulu orang menggunakan kapuk. Tahu ya? Pohon kapuk itu. Yang seperti kapas. Nah, itu juga. Nah, itu agak empuk. Ya. Dan dulu biasanya di zaman beliau, kalau para raja-raja, kasurnya bagaimana? Terbuat dari bulu-bulu hewan. Bulu hewan itu lembut sekali. Bulu beruang umpamanya. Ya. Atau bulu binatang-binatang yang bulunya tebal-tebal itu, sehingga untuk tidur nyaman, enak. Zaman dulu seperti itu. Ya. Nah, tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan itu. Kata Aisyah bahwasanya kasurnya, kulitnya itu, luarnya itu dari apa? Kulit. Nah, kulit itu kalau udah kering kan keras. Ya, lembut-lembutnya kulit, ya kulit kambing atau kulit sapi. Ya, karena di sini beliau tidak menyebutkan kulit apa. Tetapi yang jelas, ya kalau disebutkan Adam, ya, ya berarti kulit biasa gitu. Kulit yang biasa ada digunakan di zaman Rasulullah SAW adalah dari kambing atau keledai, ya, atau sapi, ya, seperti itulah kira-kira. Lalu dalamnya sabut. Nah, gimana kira-kira perasaan? Sudah bisa digambarkan, ya, kita bisa ngerasa, gimana ya kalau sesuatu dalamnya itu sabut. Nah, seperti itu. Tentu bukan dia empuk, tapi empuknya bukan empuk yang nyaman. Ya, dan justru itulah yang akhirnya menjadikan beliau bisa qiyamul lail. Ya. Kalau hikmahnya begitu kan kita ambil. Nah, coba kalau kamu tidurnya terlalu empuk nanti subuh aja nggak bangun, adzan nggak dengar, terlalu enak tidurnya, ya. Tapi kalau tidurnya di tempat-tempat yang agak keras, yang kasar, nah biasanya lebih mudah untuk cepat bangun. Karena kadang-kadang badan kita merasakan kurang nyaman sehingga kemudian mudah untuk bangun. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal di sini menunjukkan bagaimana zuhudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesederhanaan kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya suatu hari sampaikan Umar bin Khattab pernah melihat Rasulullah itu tidur di atas tikar daun. Ya, daun di zaman beliau yang dibuat tikar itu dari daun pohon kurma. Ya, antum tahu kan? Ada pohon kurma kita, daunnya panjang-panjang itu ya. Yang dikeringkan, kemudian dianyam, kemudian menjadi tikar. Sehingga beliau ketika tidur, lalu Umar datang masuk menemui beliau, lalu beliau bangun, ternyata di wajahnya ini masih ada bekas batikan tikarnya itu, bekas tikarnya itu. Lalu Umar melihat itu dan beliau menangis.
Nah, lihat. Menangis terharu melihat ini Sayyidul Bashar. Ya, ini rajanya umat manusia. Tapi betapa sederhananya beliau, ya, tidak minta kemudian bikin istana, bikin apa, enggak. Ya, beliau sederhananya seperti itu, lalu kemudian beliau tidur dalam keadaan apa adanya. Dan kemudian itulah yang ditiru oleh Umar bin Khattab. Kalian tahu bagaimana ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, sampai ketika diutus kepada beliau, datang utusan dari Romawi, datang ke Madinah, lalu masuk ke kota Madinah, dia bingung cari, loh ini mana ini? Istananya rajanya mana ini Madinah ini? Karena nggak kelihatan, ya. Nah, istananya di mana? Di Masjid Nabawi. Umar bin Khattab itu setiap hari ngurusi umat sebagai khalifatul muslimin yang kekuasaannya dari mulai Syam sampai ke Yaman, dari mulai Mesir sampai ke Khurasan pada saat era beliau. Ya. Tapi nggak punya istana khusus. Istananya di mana? Di masjid. Pada saat ini utusan datang ke situ, bingung nyari ini istananya mana, ini kita mau ketemu, bingung. Akhirnya nanya sama orang Madinah, kamu tahu di mana khalifah? Oh, kamu mau ketemu khalifah? Iya. Baik, sini saya tunjukkan. Dilihat di masjid nggak ada. Tapi orang Madinah udah tahu kalau nggak ada di masjid, berarti beliau sedang tidur di bawah pohon kurma di sana. Langsung dibawa ke sana. Betul, ternyata sedang istirahat di situ, tidur siang, berteduh di bawah pohon kurma. Dan tidak ada penjagaan pada saat itu. Ya, lalu kemudian si utusan Romawi ini kaget melihat, loh, ini yang katanya menguasai Syam sampai Yaman, kemudian dari ya Afrika sampai ke Khurasan. Orangnya seperti ini, tidurnya di bawah kurma, nggak punya istana, nggak punya singgasana, nggak punya apa-apa, tapi punya kekuatan, ya, punya power, dan dia bisa memegang hati seluruh pasukannya. Nah, itu kekuatan yang Allah SWT hadirkan buat para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ya. Karena kezuhudannya, karena kekuatan ya ruh yang ada pada diri mereka. Begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bingung itu utusan. Begitu datang kaget. Ya. Saya diutus oleh raja untuk bertemu orang yang berada di bawah pohon kurma. Ya. Bagaimana saya nanti pulang ketemu sama raja saya kalau saya harus ceritakan sama dia bahwasanya ketika saya ketemu Khalifatul Muslimin yang menguasai seperempat bumi ini di bawah pohon kurma, katanya. Gimana kira-kira? Umar katakan, ya sudah, kamu bilang aja sama raja kamu ketemu saya di bawah pohon kurma, selesai. Apa urusannya? Yang penting kan urusan kita selesai. Apa ini? Kamu mau apa? Nah, begitu. Jadi dengan kekuatan kehidupan kezuhudan yang ada itulah kemudian kaum muslimin itu menjadi kuat hidupnya. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya mencontohkan seperti ini. Ya. Jadi walaupun sesuatu yang sangat privasi beliau sendiri pun, ya, itu pun sangat beliau sangat menjaga kesederhanaannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wasil. Assalamualaikum. Qala haddatsana Abul Khattab Ziyad bin Yahya al-Basri qala haddatsana Abdullah bin Maimun qala anba'ana Ja'far bin Muhammadin an abihi qalat su'ilat Aisyah ma kana firashu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi qalat min adamin hashwuhu min lifin. Naam, hada nafsul hadits, hada yuqawi al-riwayat al-ula. Yani an Aisyah aidan, lakin hunaka tariq ukhra. Jadi jalur sanadnya berbeda tetapi ujungnya sama dengan berujung pada Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan menyampaikan bahwasanya hal yang sama. Yani min adamin hashwuhu lifun, ya, dari kulit dalamnya adalah sabut. Naam. Wasil. Assalamualaikum. Qala wasu'ilat Hafsatu ma kana firashu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitiki qalat mishan natnihi thaniyataini thaniyataini fayanamu alaihi falamma kana dhata lailatin qultu law thanaitahu arba'a thaniyatin lakana awta'a lahu fatanainahu lahu bi arba'i thaniyatin
falamma asbaha qala ma farashtum Liyal layla. liyal laylata qalat qulna huwa firashuka illa annan thanaynahu bi arba'i thaniyatin qulna huwa awta laka qala udduhu li halatihi al-ula fa innahu mana'atni wa ta'atuhu salatayal layli. Nah, al-laylah. Salati al-laylah. Taib. Wa su'ilat Hafsah. Man Hafsah? Aidan zaujatun Nabi SAW wa hiya bintu man? Umar bin Khattab. Ya. Su'ilat Hafsatu ma kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitiki. Yani nafsu soal. Apa bagaimana firasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Anda pada saat itu? Qalat mishan tanainahu thaniyatain. Nathnihi thaniyatain. Mishan yani qumashan. Qumash yani kain. Mishan kain yang kami lipat dua kali lipat. Jadi tempat alas tidurnya adalah kain yang dilipat dua. Fayanamu alaihi, kemudian beliau tidur di atasnya. Falamma kana dzata lailatin qultu, maka pada suatu hari, pada suatu malam aku pernah berkata pada Rasulullah. Ini siapa yang berkata? Hafsah, ya. Lau tanaitahu arba'atan ayatin lakana auta'alahu fatannainahu lahu bi arba'i thanayat. Ya. Aku berkata, kalaulah kita lipatkan kain itu menjadi 4 lipatan. Tadinya kan 2 lipatan. Lalu dilipat menjadi 4 lipatan supaya lebih empuk buat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kan kalau 2 lipat kan bisa tipis. Kalau 4 lipatan lebih tebal, agak sedikit lebih tebal. Supaya lebih empuk. Falamma asbaha, lalu kemudian ketika pagi harinya, qala, beliau bersabda, ma farastum liyal lailah. Tadi malam kamu kasih kasur apa buat saya? Kamu kasih kasur apa? Kan kerasa beda tuh tidurnya. Karena lebih empuk. Qalat, Hafsah berkata, qulna huwa firashuka illa anna thannainahu bi arba'i thanayat. Itu kasur yang sama atau alas yang sama ya Rasulullah, cuma kami lipat itu menjadi 4 lipatan. Ya. Qulna huwa auta'alaka, dan supaya dia lebih terasa lebih empuk buat Anda. Qala, Rasulullah bersabda, rudduhu li halatihil ula. Kembalikan seperti mana pertama. Fa innahu mana'atni wa ta'atuhu salatil lailah. Karena tadi malam itu empuknya menjadikan aku atau menghalangiku untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi empuknya terlalu empuk sampai beliau akhirnya tidak nyaman karena merasa terganggu sehingga akhirnya berat untuk bangun melaksanakan sholat qiyamul lail. Ya. Nah, ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi dari sini ya syabab, apakah berarti kita nggak boleh tidur di kasur empuk? Apakah kita berarti tidak boleh di kasur empuk? Boleh-boleh saja. Asalkan apa tadi? Di sini Rasulullah memberikan pelajarannya. Ya, artinya Rasulullah tidur di empuk. Tapi ketika kemudian merasakan bahwasanya itu mengganggu sholat, barulah beliau minta supaya dikembalikan seperti semula. Ya, sehingga intinya orang kalau umpamanya dia menggunakan kasur yang empuk boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai tidurmu mengganggumu atau empuknya itu atau kasurmu itu menjadikan kamu malas untuk bangun sholat. Karena itulah intinya, ya kan? Intinya kan seperti itu. Walaupun kamu tidur di atas jubin, kalau kamu nggak bisa bangun juga sama aja gitu, ya, nggak bangun sholat, sama saja. Lah, terus berarti tidur di atas tanah aja sana gitu, biar gampang bangun sholat. Ya, intinya pada prinsipnya ini menunjukkan pada kita kezuhudan Rasulullah SAW. Tapi intinya kaum muslimin sekarang ini bukan berarti menunjukkan suatu hukum. Ya, pelajaran yang kita ambil adalah contoh kezuhudan atau kesederhanaannya Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti menjadi sebuah hukum bahwasanya umat Islam nggak boleh tidur di kasur empuk. Boleh, tapi yang penting tidak boleh mengganggu tidur atau keempuannya itu menjadikan meninggalkan sholat. Dan hati-hati ya, soal kasur empuk ini biasanya memang menjadikan orang malas sholat, malas bangun. Ya, malas bangun. Ya, kalau kamu udah keempuan tidur ya,
Kamu tidur di kasur yang sangat empuk, yang dia seperti, kalau kamu tidur seperti kamu dipeluk sama kasurnya itu. Ya, akhirnya kamu pun ya tidur bersama dengan mimpinya. Sampai kemana? Wallahu a'lam bishawab. Sampai adzan subuh, adzan zuhur nggak kerusun semuanya, lewat semua. Ya, nah itu nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, istamir. Assalamualaikum. Qala babu ma jaa fi tawadhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Ahmad bin Mani'in wa Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah an az-Zuhri an Ubaidillah an Ibn Abbas an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama la tutruni, nah. La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Nah. Baik, ma jaa fi tawadhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu' hada min akhlaq, ya min al-akhlaq. Wa ma'na tawadhu' huwa madha? Yani huwa sifah akhlaqiyah, sifatun akhlaqiyah fi adami ta'ali, ya, fi adami ta'ali wa tafakhuri 'ala al-akharin. Fi adami ta'ali wa tafakhuri 'ala al-akharin. Simatun akhlaqiyah fi adami ta'ali wa tafakhuri 'ala al-akharin. Ma makna hada? Tawadhu itu adalah sebuah sifat akhlak yang menjadikan seorang itu tidak suka untuk meninggi di hadapan orang lain. Tidak suka untuk meninggi, tinggi diri gitu ya, merasa hebat di hadapan orang lain. Itulah namanya tawadhu. Ya. Taban tawadhu hada ya syabab, ada min simatil uqala wa min simatil mu'minin aidan. Al-aqil yatawadhu. Yani al-aqil wadh-dhaki yatawadhu. La yarfa' nafsahu. Wa dhiddu dhalik al-jahil. At-takabbur min akhlaqil juhala. Ya, orang kalau sudah sombong diri itu kebiasaan orang-orang bodoh. Orang pintar biasanya dia lebih suka merendah. Dia tidak suka menunjukkan dirinya hebat dan sebagainya, enggak. Tapi orang jahil sukanya meninggi, merasa dirinya hebat. Ya. Orang lemah juga sama. Dia sukanya menunjukkan dirinya hebat padahal sebenarnya dia lemah. Tapi orang kuat, orang pintar, orang yang cerdas, dia akan menunjukkan dirinya lemah. Dirinya rendah. Tidak menunjukkan dirinya tinggi padahal dia punya kemampuan yang hebat. Dan inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyebutkan ya dalam hadisnya, man tawadha'a lillahi rafa'ahullah. Ya, barang siapa yang bertawadhu karena Allah, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dia menjaga akhlaknya, ya, merendah hati, ya, di hadapan orang, dan dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah. Karena pada prinsipnya nggak boleh ada manusia yang bertarafuk, merasa dirinya hebat, tinggi, itu nggak boleh. Itu takabur. Wa at-takabbur kama qulna, takabur adalah apa? Termasuk sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diambil oleh hamba-hambanya. Tidak boleh ada hamba yang takabur, tapi Allah Subhanahu wa taala yatakabbar. Limadha? Li'annahu huwallahul akbar. Ya, bidzalika labud Allah Subhanahu wa taala yatakabbar li'annahu huwal akbar aslan. Allah Subhanahu wa taala itu yang paling besar. Dan memang seharusnya Allah Subhanahu wa taala yatakabbar. Wa yaliqu bidzalika, pantas untuk Allah Subhanahu wa taala untuk hal tersebut. Kenapa? Karena dia ilahun. Dialah penguasa alam semesta, dialah segala urusan itu kembalinya kepadanya. Maka ya harus merasa besar. Kalau segala urusan kembali kepadanya tapi merasa kecil, ya bukan siapa-siapa. Aneh nanti malahan gitu. Makanya sikap al-kabir, ya, dan al-mutakabbir, ya, kesombongan dan merasa besar ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala, itu
pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah pantas kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan semua bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak bergantung pada siapapun. Paham tuh syabab? Ya. Maka tidak boleh selain Allah Subhanahu wa taala yatakabbar. Hatta an-nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu mithal, memberikan permisalan terbaik buat kita. Uswatun, yakni khairu uswah, dalam menunjukkan bagaimana ketawaduan dan bagaimana kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhlak yang mulia yang beliau ajarkan kepada kita. Ya, kalau Nabi saja merendah hati, masa kita umatnya mau menyombongkan diri? Nah, itu orang-orang kafir, Ustaz. Mereka menyombongkan diri. Ya, orang kafir menyombongkan diri itu bentuk kekufuran mereka. Karena salah satu dari bentuk kekufuran adalah at-takabbur, istikbar, ya, kufur istikbar, kekufuran karena ketakaburan. Siapa pelaku pertamanya? Siapa yang tahu? Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, dia mengabaikan perintah Allah dan bersombong diri. Mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bagaimana engkau perintahkan aku untuk sujud sama dia? Ya Allah, aku lebih baik dari dia. Ya kan? Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada dia bahwasanya kamu tidak pantas untuk bersombong diri. Kenapa? Kamu makhluk. Harusnya kamu taat sama perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudahlah, nggak taat, nggak tobat lagi, nggak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka untuk selama-lamanya. Ya. Maka dari itu nggak boleh ada kesombongan, ya, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu di sini kita ambil riwayat-riwayat di mana bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang mutawadhi', ya, mutawadhi'. Dan jangan takut orang yang merendah hati atau rendah diri, ya, kalau dia melakukan itu karena Allah, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kamu melakukan kerendah dirian itu karena Allah Subhanahu wa taala, tawadhu'mu itu karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mencari ridha Allah, maka urusan kamu itu kamu akan mulia di pandang manusia, diangkat derajat kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga oleh ahlul ilmi. Al ulama kullama zada al ilmu li insan tajiduhu yatawadha. Aktsaru tawadhu'an. Amma al jahil yataraffa. Al jahil yujib kullal as'ilah. Nah, orang jahil itu kalau ditanya apa-apa dijawab sama dia. Malu dia kalau kelihatan enggak tahu. Wah, mosok saya kok enggak tahu. Itu menunjukkan kejahilan dia. Tapi orang semakin berilmu, dia semakin takut untuk menjawab pertanyaan. Kalau dia tidak punya ilmu, dia tak akan takut menjawab. Ya, seperti peristiwanya Imam Malik, datang kepada beliau utusan dari Maghrib, dari Maroko sana itu, daerah-daerah Maroko sana. Datang ke Madinah, ya, mereka mendengar bahwa di sana ada Imam Malik, ya, imam madhab yang menjadi rujukan kaum muslimin dalam berbagai hukum-hukum syar'i. Utusan membawa 40 pertanyaan kepada Imam Malik, minta dijawab oleh Imam Malik sebagai fatwanya, ya, untuk dibawa kembali ke Maroko, ke Maghrib saat itu. Lalu ketika utusan ini sampai ke Madinah, bertemu kepada Imam Malik, ya, kemudian menyampaikan bahwa saya diutus dari kaumku untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, wahai Imam Malik, kami minta tolong dijawab semuanya. Ditanyakanlah satu persatu. Pertanyaan pertama, Imam Malik menjawab, la adri. Tidak tahu. Pertanyaan kedua, Imam Malik jawab, la adri. Ya. Pertanyaan ketiga, la adri. Terus sampai 40 pertanyaan nggak ada dijawab sama Imam Malik. Lalu kemudian orang itu mengatakan, wahai Imam, ada 40 pertanyaan. Ini semua utusan. Anda dikenal di sana sebagai imamnya kaum muslimin. Ya, imamnya kaum muslimin, imamul madhab. Ya. Lalu ini saya pulang membawa jawaban Anda semua dijawab dengan la adri. Bagaimana nama Anda nanti di sana? Nah ini. Ya. Lalu Imam Malik bilang apa? Bilang saja. Imam Malik jawab tidak tahu. Selesai. Tapi ini kan memalukan, wahai Imam Malik. Nggak ada yang malu, sudah. Bilang sama mereka bahwasanya 40 pertanyaan, semuanya Imam Malik bilang tidak tahu. Akhirnya orang itu, ya sudah, kalau begitu saya harus kembali. Sudah, dia kembali ke negerinya. Ya. Apa kesalahannya kira-kira pada saat itu? Kenapa Imam Malik tidak mau jawab? Apakah karena Imam Malik
tidak tahu betulan? Bukan. Tapi karena orang ini ketika datang awal, ya, dia terlalu memuji Imam Malik. Mau bertanya itu terlalu memuji, meninggi-ninggikan Imam Malik, sehingga Imam Malik tidak suka dengan itu. Ya, Anda adalah imamnya kaum muslimin, Anda sekarang ini sebagai rujukan seluruh umat Islam, Anda begini, maka kami sekarang perlu untuk bertanya pada Anda, wahai imam, begini-gini. Akhirnya Imam Malik langsung malah jadi ilfil sama orang itu gitu ya. Malas sama orang ini, wah ini orang ya terlalu meninggikan orang. Sehingga dikasih pelajaran dengan apa? Bilang sama kaummu bahwasanya Imam Malik tidak tahu. Selesai. Supaya orang tidak kemudian overestimate ya istilahnya itu ya, terlalu berlebihan dengan Imam Malik. Nah, pelajaran yang mau diberikan oleh Imam Malik. Ya, begitulah para ulama, ya. Mereka selalu merendah hati mereka, tidak sembarangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apalagi masalah-masalah yang belum diketahui. Dalam arti kata masalah-masalah yang memang itu dia tidak tahu kondisinya. Pertanyaan tentang mereka yang berada di Maroko, kondisinya bagaimana, apa situasinya dan sebagainya. Kadang-kadang seorang dipaksakan untuk memfatwakan sesuatu yang dia tidak tahu, dan ini berat. Ya, konsekuensinya nanti berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau lebih baik enggak usah dijawab. Nah, begitu, ya. Taib. Al-hadits al-awwal. An Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian memujaku. Al-itra, ya, al-itra yakni al-mubalaghah fil madah, berlebih-lebihan di dalam memuji, ya, istilahnya kalau bahasa kita kalau berlebihan di dalam memuji namanya memuja, ya, hampir seperti menyembah, berlebih-lebihan di dalam memuji. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, ya, janganlah kalian memuji berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara memuja siapa? Isa ibnu Maryam. Di mana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam melebihi dari kadarnya. Apa? Yaitu menjadikan beliau sebagai anaknya Allah. Entah karena kecintaan mereka atau memang karena sengaja menyesatkan. Tetapi dari penelitian menunjukkan betapa itu adalah sebuah upaya penyesatan terhadap orang-orang Nasara sebenarnya. Sayangnya orang-orang Nasara tidak kritis terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, sehingga kemudian mereka terbawa oleh ajaran Paulus yang kemudian membawa ajaran menggambarkan pada mereka bahwa Nabi Isa itu tidak bisa digambarkan sebagai manusia biasa. Dia lebih dari sekadar manusia. Maka dia sebenarnya adalah anak Tuhan, dan mereka semua mengamini itu. Makanya mereka disebut sebagai apa? Ad-dhalin. Orang-orang yang tersesat, keblasuk. Ya. Sudah diajari tauhid oleh Nabi Isa, diajari untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, tapi kemudian dibawa kepada selainnya oleh Paulus untuk kemudian menyembah Isa alaihissalam, dan mereka mengikuti itu. Makanya mereka disebut sebagai ad-dhalin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubu alaihim man? Al-yahud. Wad-dhalin an-nasara. Tersesatnya di mana? Tersesatnya mereka sudah diajari tauhid, tapi mereka malah mengikuti orang yang mengajari mereka untuk menyembah atau memuja Nabi Isa alaihissalam. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu tidak suka, dan beliau memberikan pesan kepada kita, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasara memuji Ibnu Maryam, sampai berlebih-lebihan. Rasulullah kalau nggak pesan seperti ini, mungkin hari ini orang sudah menyembah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sekarang ini tidak sedikit dari sebagian ahlul bid'ah yang mencoba untuk memuji Nabi Muhammad, memuja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlebih-lebihan, gulu di dalam solawat, gulu di dalam al-madah fin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga kadang-kadang Nabi SAW sudah seakan-akan itu sudah melebihi dari sekadar manusia. Padahal Rasulullah itu manusia biasa. Beliau adalah Abdullahi wa Rasuluh. Beliau adalah hambanya Allah dan juga Rasulnya. Jadi di sini Rasulullah menegaskan, kalian jangan puja saya melebihi dari kadarku. Nggak boleh. Kalian boleh mencintai Nabi Muhammad. Kalian boleh memuji Nabi Muhammad. Kalian boleh
berterima kasih pada jasa besarnya beliau sebagai guru kita semuanya mengajarkan kepada kita. Tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Karena berlebihan itu akan menjadi apa? Menjerumuskan orang pada kesesatan. Ya, begitulah caranya syaitan. Caranya syaitan itu kalau mau menyesatkan manusia, itu kalau nggak bisa ditarik untuk bermalas-malasan dalam ibadah, maka dia akan didorong untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan demikian dalam Talbis Iblis. Ya, beliau katakan hati-hati. Syaitan itu kalau nggak membuat kamu malas dalam ibadah, maka kamu akan didorong supaya berlebih-lebihan dalam ibadah. Jadi kalau nggak membuat kamu lemah dalam cintamu pada Nabi Muhammad SAW, maka kamu akan didorong berlebih-lebihan di dalam mencintai beliau, sehingga kemudian memuja beliau melebihi dari kadarnya beliau. Sehingga tidak sedikit beberapa puji-pujian terhadap Nabi Muhammad SAW di beberapa kebiasaan ahlus sufi, ya, orang-orang sufi yang ahlul bid'ah di antara mereka, yang isinya adalah apa? Kesyirikan, menjadikan Nabi Muhammad seakan-akan pada posisi melebihi dari manusia atau mau disamakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau disebut sebagai tempatnya segala hajat untuk kembali. Ya, seakan-akan segala hajat itu selesai dengan sholawat. Apa-apa disolawati, apa-apa disolawati. Seakan-akan selesai dengan solawat. Apakah benar begitu? Segala hajat selesainya dengan doa kepada Allah, ya syabab. Ya, selesainya dengan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan selesainya dengan solawat. Solawat adalah salah satu bagian dari bagaimana kita memuji Nabi kita Muhammad SAW. Haknya beliau untuk kita bersolawat. Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala demikian untuk kita bersolawat. Tapi kalau solawat menjadi sarana untuk menjerumuskan manusia berlebih-lebihan di dalam mencintai Rasulullah dan mengangkatnya beliau dari kadarnya, bertentangan dengan hadis ini. Bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kita menolak berlebih-lebihan di dalam menyikapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Beliau harus tetap diposisikan pada posisinya sebagai Abdullahi wa rasuluh, ya, innama ana abdullahi, ya, innama ana abdun, sungguhnya aku adalah tetap sebagai hamba. Jadi apapun setinggi apapun derajatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tetap sebagai hambanya Allah. Gak boleh dilebihi, gak boleh datang orang berdoa minta pada Nabi Muhammad SAW, hidup ataupun mati, ya. Tidak boleh kemudian dianggap bahwasanya beliau itu sekarang ini hidup selama-lamanya. Beliau sudah wafat, sudah. Dan sudah meninggal, sudah. Soal bahwasanya rohnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan di surga dan sebagainya, sebagaimana Allah berikan kemuliaan juga kepada beberapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di antaranya para syuhada. Ya. Allah bilang apa tentang para syuhada? Apa namanya? Mana ayatnya itu? Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, gimana depannya? Apa? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup, kata Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang bagaimana? Hidup yang berbeda dengan kehidupan dunia, ya syabab. Jangan kemudian dianggap sama dengan kehidupan dunia. Sehingga kemudian nanti solawatan, mauludan, nanti katanya Nabi Muhammad SAW datang ke situ. Ya, kemudian kalau nanti satu kursi dikosongi untuk katanya Nabi Muhammad mau duduk di situ. Ini sudah alam beda, bos. Ya, jangan disamakan. Ya, ngimpi, kejauhan. Nabi Muhammad tetap hamba Allah. Hamba Allah itu kalau mati bagaimana? Dia berpindah alam. Sudah alamnya sudah bukan lagi di alam dunia. Jangan dianggap beliau masih berada di alam kita. Sehingga beliau bisa datang kemana-mana. Coba kalau dalam satu kali maulid itu 1000 tempat. Gimana Rasulullah datangnya coba? Oh bisa datang ke 1000 tempat. Gimana itu? Wah itu kamu gak paham. Ya memang gak paham. Memang itu juga akan bisa dipahami. Dan itu keluar dari ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu bisa menjerumuskan orang kepada berlebih-lebihan di dalam keyakinan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mengakibatkan apa? Terjerumus pada syirik. Ya, berlebih-lebihan terjerumus pada syirik sebagaimana tersesatnya orang-orang Nasara seperti yang Rasulullah katakan di sini. Dan Rasulullah melarang itu, la tutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku hamba.
Rasulullah sudah tegaskan, aku hamba. Sebagaimana manusia lainnya adalah hamba. Hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun beliau memiliki tingkatan yang lebih dari para hamba-hamba yang lain. Sebagai nabi, sebagai rasul, bahkan sebagai sayyidul anbiya, ya, sebagai pemimpinnya para nabi-nabi, berarti memiliki tingkat yang lebih dari hamba-hamba yang lain, tapi tetap sebagai hamba Allah. Kondisinya, kehidupannya dan kematiannya tetap sebagai hamba Allah. Jangan dianggap kemudian berbeda, seakan-akan beliau nggak mati untuk selama-lamanya. Ya, apalagi yang menganggap bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu nurus samawati wal ard. Nah, adanya bumi ini, adanya kalian ini, adanya ma'had ini, adanya semua ini diadakan oleh Allah karena Nabi Muhammad. Gimana coba? Ya, hulu di dalam keyakinan seperti ini akan mengakibatkan orang terjerumus pada syirik. Hati-hati, syaitan kalau tidak bisa menjadikan kamu lemah di dalam ibadahmu, lemah di dalam cintamu kepada Nabi Muhammad SAW, kalau dia tidak bisa melakukan itu, dia akan dorong kamu berlebih-lebihan sehingga kamu akan terjerumus tetap salah. Lemah dalam mencintai Rasulullah juga salah, berlebih-lebihan dalam mencintai Rasulullah juga salah. Bagi syaitan, yang penting kamu salah. Ya, karena mereka musuh kita, mereka akan mencari celah gimana caranya supaya kamu salah. Ya, makanya hati-hati. Ya, nah, di sini selain menunjukkan betapa tawaduknya Nabi kita Muhammad SAW, dan di sini ternyata juga terkandung pelajaran besar tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi Nabi kita Muhammad SAW, mencintai beliau, ya, sebagaimana seharusnya, yaitu tetap sebagai hamba Allah. Ya, qulu abdullahi wa rasuluh. Ya. Jadi sikapilah beliau sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Ya, makanya dalam syahadat kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai hambanya Allah dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai di situ, ya, semoga kita tidak terjerumus pada hulu, ya, terhadap Nabi kita Muhammad SAW, dan juga kita bisa meniru ketawaduan Rasulullah SAW. Insyaallah nastamir fi darsil qadim. Ila huna naktafi awalan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.